Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Ini waktu break lebih panas lagi ya dibandingkan waktu sekarang ya. Tampaknya habis ini saya kasih tempat ngopi buat Bang Emrus sama Bang Kodari nih. Tapi kita harus jalan terus, gak bisa nih. Kalau misalnya mau diskusi nanti kita bikin diskusi berikutnya. Tapi saya mau putarkan dulu. Ini ada yang mengkritisi juga soal gimmick politik yang dilakukan ataupun dikapitalisasi oleh timnya Prabowo Gibran. Ini pernyataannya kita putarkan dulu. Sekarang ini demokrasi mati bukan karena kudeta militer. Itu sangat sedikit terjadi sekarang. Tapi justru demokrasi mati disebabkan karena adanya pemimpin-pemimpin yang sebelum memimpin tidak diketahui apa gagasan-gagasannya tentang demokrasi. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, saya sangat prihatin untuk memenangkan demokrasi, persaingan demokrasi ini. Sekarang lebih banyak gimmicknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy apa gemoy? Saya nggak tahu juga tuh. Ini tentu sesuatu yang tidak sehat. Oke, saya mau ke Bang Maman. Bang Maman, itu ada kritikan keras ya dari salah satu petinggi partai pengusungnya Amin. Nanti saya mau tanya juga ke Bang Surya ya. Tapi demokrasi mati begitu ya karena ada kapitalisasi terhadap gimmick politik begitu yang dilakukan oleh paslon Anda. Loh, kontradiktif loh. Teman-teman di Mas Anies kan juga melakukan gimmick juga. Ya masa iya di saat mereka melakukan gimmick dengan standarisasi subjektifnya masing-masing ya. Boleh, tapi di saat kita melakukan gimmick dengan standarisasinya kita nggak boleh. Itu poin satu ya. Tapi bagi saya gini lah, saya sih nggak mau terlalu menanggapi hal-hal yang kayak begini ya. Karena pasti setiap orang punya preferensi subjektivitas dia dalam menilai lawan-lawan politik. Karena sekarang ini kan suka nggak suka Mbak Nana. 2 bulan ke depan ini kita masuk dalam ruang kompetisi. Baik. Artinya setiap orang akan melakukan pendekatan untuk menarik simpatik. Bagi kami itu hak. Dari masing-masing kita serahkan. Tapi poin yang saya mau tegaskan begini. Percayakah kita 200 juta pemilih Indonesia cerdas? Itu dulu. Percayakah kita 200 juta rakyat Indonesia memiliki preferensi dan penilaiannya masing-masing? Percayakah kita 200 juta rakyat Indonesia tidak semudah itu dibodohi? Artinya apa? Kalau memang suatu gimmick itu dianggap nggak baik, ya pasti akan dianggap nggak baik juga oleh publik. Sama halnya seperti gimmick yang dibangun oleh Mas Ganjar, gimmick yang dibangun oleh Mas Anies. Pasti masing-masing setiap publik bisa menilai apakah gimmick itu baik ataupun tidak. Bagi kami itu hak politik setiap pasangan. Jadi kita hormati itu sebagai bagian dari manuver langkah politik. Nah sekarang saya setuju nih, sebenarnya yang ingin saya inginkan tadi, mungkin nanti sesi selanjutnya kali ya, saya nggak tahu. Ada perdebatan yang sebenarnya saya perdebatkan adalah isu yang diangkat di PKS terkait ketidaksetujuan PKS terhadap pemindahan ibu kota negara. Nanti saya putarkan. Itu juga sebetulnya menurut saya penting untuk kita jadikan bahan diskusi. Baik. Selain hanya sekedar gimmick tadi ya. Itu. Ya, yang gimmick udah kita lewati ya karena Bentar tadi dulu. Bang Maman, iya sebentar. Gimmick ini kan ini kita baca ini dulu ya. Definisinya apa sih gimmick? Ya. Gimmick adalah istilah umum yang merujuk kepada pemanfaatan kemasan, tampilan, alat tiruan, serangkaian adegan untuk mengelabui, memberikan kejutan, menciptakan suatu suasana atau meyakinkan orang lain. Jadi menurut KBBI, gerak-gerak tipu daya aktor untuk mengelabui lawan peran itu gimmick. Definisi by Wikipedia. Udah Jadi, itu doang. apa maksudnya ini? Jelas. Ya silakan ditangkap sendiri. Maksud saya Menurut begini Anda loh. gimana? Ya gimmick ini diperlukan untuk menciptakan satu citra tertentu. Ya kan? Tadi kan jelas sekali bahwa misalnya dari Gemoy kan ini kan sedang mencoba melakukan satu laundry terhadap karakter sebenarnya dari Pak Prabowo. Dari orang yang dikenal sangat tegas, keras, terlibat dalam banyak operasi di dunia kemiliteran dan sebagainya. Ya, tampil sangat emosional dalam 2 kali pemilu. Lalu dirubah menjadi citra yang gemoy dan lucu. Iya, padahal kan gemoy itu ada umurnya ya. Masa di atas 70 masih gemoy kan? Lalu misalnya tadi gimmicknya ini kan mau menyasar pesantren. Nah, selepet itu kan sangat wajar bagi santri-santri. Kita memang ya kita mau menyentuh yang namanya orang-orang ntar dulu dong. Yang aktivis misalnya gitu loh. Kita menunjukkan ini ada situasi yang tidak baik. Kita simbolkan dengan perlawanan, tetapi sekaligus menyampaikan message, gitu loh. Jadi
Dia tidak membentuk citra, tapi menyampaikan message. Itu bedanya sending the message dengan gimmick. Oke. Jadi paslon Anda tidak merasa melakukan gimmick ya? No, at all. Oke. Mas, kalau contoh saya mau nanya sama Mas Dedi. Ini sama kayak misalnya orang bilang lawan, ya itu kan bukan gimmick. Itu adalah simbol. Mas, kalau misalnya botakin rambut Mas, seperti yang dilakukan oleh Mas Ganjar beberapa waktu yang lalu. Iya, kenapa? Itu gimmick nggak? Bukan, itu sikap. Oh, oke. Sikap terhadap apa? Ya sikap terhadap sesuatu dong. Oke. Ya kan, dia melakukan itu sebagai sesuatu untuk sending the message, bukan untuk mencitrakan Bukan pencitraan sesuatu. tapi ya? Bukan, Oke. Kan ya? Ya. bukan. Oke. Oke, saya Gimmick itu kalau tiba-tiba Ganjar yang tidak merakyat, tiba-tiba belusukan. Atau tiba-tiba Ganjar yang begitu orangnya sangat rileks, tiba-tiba tampil ala militer. Itu Oke Bang Deddy, tapi kalau misalnya tidak ada perbedaan sikap antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, apakah kemudian simbol perlawanan itu akan muncul juga? maksudnya gimana nih? Iya kan tadi kan Anda katakan bahwa ini simbol perlawanan. Iya. Apakah kemudian jika tidak ada perbedaan sikap antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan, dengan Nggak relevan. paslon Anda, ada gimmick tadi? Nggak relevan. Salam tiga jari ala Hunger Bukan Games. gimmick. Simbol perlawanan tadi adalah terhadap instrumen kekuasaan. Yang saat yang ini dengan presidennya berbagai adalah fakta dan Pak Jokowi yang anaknya dengar dulu mencalonkan. dong. Kan kita bicara instrumen kekuasaan, bukan Pak Jokowi yang lakukan kan. Jadi menurut Anda bukan Pak Jokowi yang melakukan? Yang datang ke kantor partai itu Pak Jokowi nggak sih? Oke, Ya kan, jadi saya jangan digiring dong. Ya, jadi itu kan perlawanan terhadap instrumen kekuasaan, bahwa di belakangnya ada Pak Jokowi kan kita nggak bisa tuduh. Baik. Karena kan kita nggak pernah ngeliat Pak Jokowi merintahkan, yang kita lihat anak buahnya melakukan langkah-langkah yang berpotensi Oke. mencederai pemilu yang jurdil gitu Oke, loh. baik. Karena tadi Bang Maman kita udah lewati ya gimmick ya. Sekarang yang adu gagasan. Tadi Bang Maman udah menyinggung soal IKN. Saya putarkan pernyataan paslon nomor urut 1 soal sikapnya yang menolak IKN ini. Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan, di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi. Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Oke, Bang Surya, ini soal pemindahan IKN, paslon Anda dan juga partai pengusungnya tampaknya udah berani terang-terangan ya untuk berbeda sikap dengan pemerintahnya Pak Jokowi dengan menolak pemindahan IKN. Artinya memang sudah jelas menetapkan posisi akan berlawanan, tidak akan melanjutkan pemerintahannya Pak Jokowi? Jadi soal IKN itu kita mesti bedakan Mbak antara tujuan membuat pusat pertumbuhan baru dengan memindahkan ibu kota. Oke. Itu dua hal yang sebetulnya berbeda. Nah sekarang ini kan dicampur baur. Seolah-olah cuma bisa bikin pusat pertumbuhan baru kalau ibu kota pindah. Oke. Yang terjadi kan anggarannya sangat besar, relatif tidak efisien, kita kekurangan karena utang luar negeri nggak dapat, dia konsolidasi di dalam. Dan yang konglomerat yang mendapatkan konsesi itu kan cukup lama, hampir 200 tahun. Tapi sebetulnya barangkali bukan konsesinya yang penting buat mereka. Agunannya gedung-gedung pemerintah yang ada di Jakarta, ini yang harus kita periksa lebih jauh ya. Jadi kalau memang tujuannya menciptakan pusat pertumbuhan baru, kenapa nggak dibangun Balikpapan yang udah setengah jadi? Samarinda. Bagaimana dengan teman-teman Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara tempatnya Bung Deddy ini. Bagaimana dengan teman-teman Kalimantan Barat? Jadi pemerataan. Artinya ada ruang tidak cuma satu tempat yang menjadi mercusuar gitu. Dan harapan kalau dari Pak Anies itu kan ini harus nyebar gitu. Tidak cuma di satu tempat karena ambisi tertentu. Oke, menyebar itu artinya apa? IKN nggak perlu pindah? Kalau Tapi ibu kotanya, menyetarakan pertumbuhan ekonomi di wilayah lain. yang jelas kan IKN itu tidak cuman bikin ibu kota Mbak. Oke. Dia mau bikin pusat pertumbuhan baru. Artinya ada gedung-gedung baru, jalan tol baru, Jadi sikap paslon Anda gimana? itu jalan-jalan bisa kita bangun. Tapi apakah ibu kota harus pindah dalam waktu yang cepat ini? Kenapa nggak tanya dulu? Saya belum pernah dengar ada ASN ditanya loh. Mau nggak pindah tahun depan, 17 Agustus. Terus kita tanya juga teman-teman dari Kalimantan Tengah. Kira-kira mereka mau harapkan apa kalau ada IKN di Kaltim itu? Yang Kalimantan Barat dan seterusnya. Kaltara gimana? Karena dampaknya sudah kena. Oke. Karena kan ada Teluk Balikpapan sudah bermasalah sekarang dengan kehadiran IKN itu. Tapi kan partai pengusungnya Pak Anies, Partai Nasdem sebelumnya sepakat waktu undang-undang IKN disahkan. Akan Undang-undang kan mengikut tetap nggak? jadi nih. Oke. Tetap jadi ya. Tapi
timing kan bisa disesuaikan, Mbak. Artinya tetap Kapan setuju, pindah, tapi di-delay waktunya, begitu? Kapan pusat pertumbuhan dibentuk, kapan ibu kota betul-betul harus pindah, karena administratif nih. Karena ada administrasi itu berarti melibatkan jutaan pegawai negeri di Jakarta yang harus pindah serentak. Jadi menolak Apakah itu apa sanggup? bagaimana? Apa mendelay waktunya? Yang pasti siapapun presiden, bahkan Prabowo, pasti delay, Mbak. Oh, jadi Duitnya nggak ada kok. oke, jadi paslon Anda bukannya menolak IKN ya, tapi mendelay pemindahan IKN. Tergantung visibility studies yang ada, masyarakat dilibatkan, kan Oke. selama ini partisipasi sangat Soalnya yang kurang. dua, yang nggak tahu nih, yang paslon nomor urut 3, kalau yang paslon nomor tanya urut 1, dulu dong. yang jelas akan mendukung. Gimana? Kalau kami dari awal kan melihat bahwa pemindahan ibu kota itu kan dilakukan dengan berbagai macam alasan. Yang pertama memang daya dukung ekologis Jakarta itu yang sudah sangat di bawah standar. Abrasi air laut yang sudah sampai ratusan meter, penurunan muka tanah, kemacetan yang berimplikasi pada pemborosan ekonomi, efisiensi, kesehatan mental manusia, ya, pemborosan bahan bakar dan banyak. Jadi? Itu satu hal. Bentar dulu. Yang kedua adalah bahwa dari dulu sebenarnya pemimpin republik ini sudah punya bayangan untuk memindahkan ibu kota agar tidak di Jakarta, ya, dengan berbagai pertimbangan tadi. Kami dari PDI Perjuangan melihat yang namanya IKN itu sebagai sebuah, ya, proyek peradaban, ya, yang akan menunjukkan apa namanya keadilan, yang akan menunjukkan keberpihakan. Oke, jadi gimana nih sekarang? Ntar dulu dong. Oleh karena itu kita harus paham, merujuk pada pengalaman di berbagai dunia. Tidak pernah satu kota dibangun dalam 5, 10, 15 tahun. Oke, baik. Canberra, ya, itu dibangun dalam puluhan tahun. Jadi kalau ada yang berasumsi bahwa ibu kota ini akan jadi dalam 10, 15 tahun, itu mimpi. Bisa 25, 30, 40 tahun. Jadi tetap Itu- mendukung begitu? Ntar dulu dong, Ya. satu lagi sedikit, Ya. ya. Jadi itu proses yang akan sangat panjang karena membentuk peradaban satu kota tidak cukup hanya dengan Baik. membangun gedung. Yang menjadi pertanyaan bagi kami sebenarnya, kan undang-undang sudah, kesepakatan politik sudah, apapun yang sudah diputuskan secara politik seharusnya mengikat secara etis. Yang menjadi tanda tanya publik belakangan ini sebenarnya soal IKN adalah kalau bagi kami adanya oligarki yang mendapat privilege di sana. Jadi sikapnya gimana? Sikap kami membangun itu dengan cara yang lebih baik. Oke, tapi tetap setuju berarti? Loh, kan harus. Oke, kan sudah ada di Kenapa? undang-undang. Harus sudah ada di undang-undang, Baik. itu menjadi konsensus politik. Tapi cara... Dan itu akan butuh waktu yang sangat Jadi Ganjar panjang. Mahfud sejalan sama Amin nih? Loh, kok sejalan sama Amin sih? Iya. Mereka kan nolak. Oke, mereka kan mendukung, tapi Mereka menolak, ya bukan mendelay, tapi menjadikan itu bukan ibu kota, tapi pusat pertumbuhan yang baru. Gitu baik, loh. balik. Yang ini saya nggak perlu tanya, saya putarin aja adu gagasannya. Nggak, sebentar, ini karena ada gagasan yang disampaikan oleh paslon Anda, yang iklannya sudah di mana-mana. Saya perlu putarkan ini dulu. Asli, langsung dari sumbernya ya. Oke. Monggo. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia. Termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Oke, Bang Maman, itu janji kampanyenya realistis nggak? Memberi makan siang dan juga susu gratis kepada anak-anak di sekolah dan juga pesantren? Sangat realistis dan dalam Dananya berapa? beberapa contoh kasus di Jakarta Mas Anies juga udah melakukan kan. Oke, setiap hari? Dalam skala kecil di beberapa kabupaten walaupun memang tidak secara gradual ya, tidak secara rutin ya. Itu sampai udah ada Artinya iklan ya yang soalnya, lagi iklan mau kampanye. didorong oleh Pak Prabowo ini adalah mendorong dalam tingkat skala nasional. Nah, kemarin sudah kita petakan juga alokasi-alokasi anggarannya, bisa ada beberapa yang bisa kita simplifikasi, yang bisa kita efisiensikan dan kita alokasikan. Oke. Jadi dalam pendekatan anggaran ya, politik Tapi anggaran. itu realistis ya? Berapa realistis. biayanya? Berapa lama begitu? Karena Pak Kalau Jokowi aja angka nggak melakukan gini, itu loh. Menurut saya kita tangkap dulu ide besarnya dulu. Itu ya. Pertama,
ini cukup realistis atau tidak, baru kita lihat postur anggaran. Oke. Nah, melihat postur anggarannya cukup visible karena ada beberapa pos-pos anggaran yang memang masih bisa kita efisiensikan. Jadi artinya kalau tadi Mbak Nana bilang cukup visible dan cukup realistis. Karena ini kan sebetulnya merespon dari langkah-langkah beberapa kepala-kepala daerah yang sudah melakukannya. Baik. Nah, ini mau diambil semangat itu menjadi semangat nasional. Yang tadi semangat kelokalan, kita mau tarik menjadi semangat nasional. Baik. Dalam rangka tadi untuk mendorong menurunkan angka stunting. Baik. Jadi memperbaiki dan mendorong gizi, meningkatkan gizi ibu hamil dan gizi adik-adik kita Menurunkan yang memang masih kecil-kecil. angka stunting, Pak Jokowi aja nggak bisa tuh mengalokasikan dana APBN untuk memberikan makan siang gratis dan juga susu gratis. Nanti kita lihat bagaimana realisasinya nih kubunya Prabowo Gibran begitu ya. Saya terakhir nih Bang Deddy ya, karena semuanya udah ada ini gagasannya soal menolak IKN ini Mendukung penuh. menyuarakan makan siang gratis dan juga susu gratis. Paslon Anda, ini ada pernyataannya Pak Mahfud, saya putarkan. Kok Mahfud ya? Itu 5, itu sesudah putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tanggal 16 Oktober dan putusan MK tanggal 7 November yang menyatakan MK itu ceroboh, MK itu salah, kan gitu kan. Itu skornya jeblok 5 kata Pak Ganjar. Tapi kalau skor yang sebenarnya selama saja Menko Polhukam, Anda lihat hasil survei Kompas. Berapa? Nilai bidang Polkam itu 79, jauh lebih tinggi skornya dibandingkan dengan kepercayaan terhadap pemerintah yang hanya Oke, Bang Deddy, ini kan tampaknya paslon Anda menjual narasi penegakan hukum ya. Sampai Mas Ganjar memberikan skor 5 di penegakan hukum eranya Pak Jokowi. Padahal Menko Polhukamnya, cawapres Anda itu adalah yang menggawangi soal hukum. Ini nggak kayak jeruk makan jeruk, Mas? Enggak. Karena kan Menteri Menko Polhukam itu kan kementerian, bukan kementerian teknis. Dia kementerian koordinatif. Oke. Jadi yang namanya Menko Polhukam itu bukan atasan langsung daripada Kapolri. Ya, coba lihat aja Permen 23 kalau saya nggak salah 73 tentang Menko Polhukam. Oke. Dia adalah kementerian yang bersifat koordinatif untuk melakukan sinkronisasi terhadap kinerja kementerian-kementerian di bawahnya. Siapa atasan langsung dari menteri-menteri di bidang Polhukam itu ya presiden. Oke. Ya. Karena Jadi secara tidak langsung wapres Anda maksudnya lepas tangan begitu? bukan. Jadi Bahwa gimana? beliau adalah bagian dari pemerintahan yang mengurusin itu ya. Oke. Tetapi kan tanggung jawab penegakan hukum adanya kan di Kapolri, bukan di Menko Polhukam. Tapi kan ini kerja tim, Pak, kerja kabinet. Iya, tapi kan mereka nggak kerja di bawah perintah Polhukam. Mereka itu hanya tunduk pada presiden loh, bukan pada Menteri Polhukam. Tapi kan fungsi Bukan apakah koordinasi berarti di situ. dikoordinasi ya. Tapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari mereka tidak ada di bawah kemenangan kementerian. Dalam konteks mungkin ya soal kebijakan gitu ya atau monitoring yes. Tetapi Menko Polhukam tidak pernah diberi kewenangan untuk mengatur-atur aparat yang terkait dengan bidang hukum. Bukan berarti Pak Mahfud harus lepas tangan karena beliau juga cukup sering kritis ya. Bahkan kadang beliau itu sampai harus dia yang ngomong. Misalnya soal transaksi emas yang besar itu kan karena beliau bukan law enforcement seperti jaksa, polisi dan KPK, dia berbicara itu di DPR. Baik. Gitu loh. Jadi Baik. kita harus membedakan mana yang kementerian teknis atau lembaga teknis dengan lembaga seperti kementerian koordinator yang sifatnya kebijakan. Baik, saya mau ke Pak Emrus. Pak Emrus, bagaimana Anda melihat gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh ketiga paslon ini? Jadi penolakan IKN, kemudian makan siang dan juga susu gratis, kemudian penegakan hukum. Bagaimana nih? Baik, kalau kita coba urai satu persatu, misalnya katakanlah makan gratis dan minum susu gitu ya, saya kira suatu gagasan yang bagus. Persoalannya adalah skema pembiayaan. Kalau hanya memindahkan dari skema pembiayaan sektor lain ke sektor lain, itu kan saya kira bisa jadi kayak balon, dipicit di sini, di sana melembung dan lain-lain sebagainya. Harusnya ketika itu ditawarkan, pertama adalah sumber pembiayaan baru. Karena itu kegiatan baru. Misalnya katakanlah bisa nggak diambil daripada ekonomi biru, misalnya dari laut. Salah satu misalnya, sederhana. Bahwa di laut kita di bagian Indonesia bagian timur itu ada arus laut yang begitu kuat sekali sehingga bisa menghasilkan turbin dan demikian dan Tapi itu realistis ya? Suatu ide gagasan iya, tapi belum turun pada level makro targeting sampai detail termasuk skema pembiayaan.
Kemudian kalau kita bicara IKN, Jakarta bukan wajah kita lagi. Kalau mau fair, satu aja saya kasih contoh Ibu karena keterbatasan waktu. Ibu ke Grogol saja, sungai di sana itu hitam pekat dan Kali Ciliwung itukah muka kita, menurut saya, gitu ya. Jadi artinya sangat wajar karena di sana nanti akan kita rasakan ibu kota yang smart, clean dan green, gitu ya. Suatu hal yang bagus. Karena bagaimanapun itu akan menjadi citra Indonesia kemana. Ibarat gini, kalau analoginya Ibu, seorang ibu sebelum tampil di TV misalnya kan bermakeup dulu kan, supaya tampil segar dan cantik misalnya seperti itu. Kemudian persoalan penegakan hukum, menurut saya perhatikan selama ini, di masa pemerintahan Joko Widodo, saya pikir belum penanganan hukum itu sesuatu yang utama. Masih semeraut, lihat korupsi masih berlangsung. Cek Ibu, kalau Ibu pergi ke penegakan hukum, bagaimana pengurusan public service. Cek saja KTP misalnya, SIM. Coba lakukan wartawan Ibu pergi ke suatu tempat mengurus SIM, investigative reporting ke sana. Ya pasti ada di sana dialog-dialog komunikasi yang tanda kutip sangat menarik untuk dikaji. Jadi artinya penegakan hukum di Indonesia masih sesuatu yang harus kita perbaiki. Baik. Bisa saya sedikit tambahin? Sebentar, saya harus kasih kesempatan Bang Kodari. Bang Kodari, Anda melihat bahwa gagasan-gagasan yang dijual oleh ketiga paslon ini, sekali lagi ya, tadi kan dari survei Anda dikatakan bahwa hanya berapa persen? 0,9% masyarakat yang peduli terhadap gagasan dari calon presiden dan juga calon wakil presiden ya, visi misinya ya. Bagaimana kemudian dengan gagasan yang dijual begitu ya oleh ketiga paslon ini? Yang jelas itu kan suatu kewajiban bagi para calon presiden wakil presiden untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Yang kedua, mereka ini kan memang jadi calon itu kan pasti punya gagasan di kepalanya, keinginan untuk melakukan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan mungkin ideologinya, pembawaan pribadinya, pemikiran-pemikiran yang ada di orang-orang sekitarnya dia begitu. Dan memang kalau kita bicara pemilu itu kita bisa bicara ini sebetulnya mau milih orangnya atau milih programnya. Nah dalam konteks Indonesia saya melihat proporsi memilih orang itu kelihatannya lebih banyak ketimbang tapi kan dulu 2014 program, ya. Pak Jokowi dengan revolusi mental cukup bisa kalau saya kan balik lagi lihat hasil survei. Jawaban memilih itu, alasan memilih itu apa? Jawabannya banyak masalah-masalah aspek-aspek kepribadian gitu. Dan ya bukan berarti kita abai sama sekali ya dengan program, tetapi memang kita harus realistis juga. Bahkan acara debat yang memang notabene didedikasikan untuk bicara program itu juga nggak bisa terlalu panjang lebar kan untuk membahas mengenai program-program itu gitu. Jadi saya lebih melihat bahwa masyarakat Indonesia itu mencari mana pemimpin yang dianggap lebih dipercaya dan ya akan melaksanakan atau membawa Indonesia menuju suasana dan situasi yang lebih baik. Tapi kan kalau dilihat konstelasinya, satu paslon ingin keberlanjutan, yang dua menjual perubahan begitu. Hasilnya adalah enggak. Jadi gini. Ya jadi gini. Jadi memang kita bicara gercep, satset, akselerasi soal program kerja itu tidak pernah ada yang tidak mungkin dirubah. Pada level masyarakat yang ditangkap itu adalah keberlanjutan dan perubahan. Ya saya bisa bermain di tengah-tengah gitu. Mungkin ada yang berusaha bermain di tengah ya. Tetapi pada dasarnya yang paling mudah bagi masyarakat itu adalah keberlanjutan dan perubahan. Nah untuk di tengah itu sebenarnya agak sulit ya karena balik lagi. Kalau kita bicara pemilihan itu pada dasarnya cuma dua saja, yang melanjutkan atau perubahan gitu. Jadi ini posisinya Ganjar Mahfud agak susah gitu. Kalau saya melihat saya ditanya dong, jangan dia yang lu tanya, gua. Gak apa-apa. Gua jelasin dulu. Boleh. Nggak apa-apa dia nanya saya. Nanti saya pasti lempar ke Bang Edi. Saya akan bilang begini. Saya tidak pernah kita oppose apa yang sudah dilakukan karena bagaimana kita oppose? Apa yang dikerjakan Pak Jokowi selama 9 tahun ini? Yang namanya nawacita lahir dari rahim PDI Perjuangan. PDI Perjuangan selama 9 tahun konsisten pasang badan untuk program-program itu. Yang akan kita lakukan ya selain melanjutkan apa yang sudah baik, itu mengakselerasi ya hal-hal yang belum selesai ya dan memberi tambahan-tambahan baru, arah baru yang menurut kita belum terjamah pada pemerintahan Pak Jokowi. Itu definisi perubahan Bang di Wikipedia. Coba baca lagi. Coba buka. Ya? Enggak dong. Tambahan itu kok mengubah. Kalau mengubah itu misalnya Pak Jokowi membangun connectivity, infrastruktur. Kita bilang kita nggak mau lagi. Itu perubahan.
Itu perubahan. Tapi kalau Ya, kita itu, bilang itu maksud saya sebetulnya paling sederhana itu memang cuman perubahan dan keberlanjutan. Begitu mencari format yang lain itu agak susah ditangkap itu oleh masyarakat. Kalau saya pribadi sebetulnya mengatakan bahwa memang Pak Ganjar ini masih kategori melanjutkan, tapi ditambahkan lagi. Ya kalau misalnya Prabowo Gibran mengatakan maju, beliau-beliau ini kan mengatakan unggul begitu. Jadi saya menganggap unggul itu di atas maju. Soal apakah kemudian masyarakat akan menerima unggul atau menerima maju itu kembali kepada masyarakat. Tergantung cara komunikasinya dan ya ragam-ragam pesan yang disampaikan. Delivering message-nya bagaimana? Ya buat saya keberlanjutan itu masih di dalamnya ada Prabowo Gibran dan ada Ganjar Mahfud. Gitu. Yang betul-betul perubahan adalah Anies Baswedan dan Muhaimin. Gitu. Tetapi balik lagi kalau teman-teman kan gini, kalau pasangan Prabowo Gibran kan agak sederhana. Mereka cuma saya melanjutkan Pak Jokowi kan begitu kira-kira kan. Tapi kalau teman-teman kayak Ganjar Mahfud ini kan mengatakan kita akan mengakselerasi. Nah itu tantangan tersendiri dalam melakukan komunikasi. Oke, baik. Nanti kita tanya teman-teman mahasiswa bagaimana, apakah sesuai sedikit surveinya. satu aja, Bang satu Kodari. poin Ya, aja. oke. Ini buat kita semua 10 sih. detik nih. Ketika bicara soal substansi atau program, tidak bisa terlepas tuh dari APBN. Untuk 2024 ya Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan itu sudah menyepakati ya bahwa akan ada yang namanya defisit anggaran tuh sebesar 522,8 triliun. Sementara kita tahu dalam anggaran ini ya itu dia berlaku hukum zero sum game. Jadi kalau misalnya nih ada yang menawarkan program di luar yang sudah ada nomenklaturnya Itu di akan situ, sulit masuk ya? Bukan. Berarti dia harus membunuh program yang lain atau mencari utangan untuk menutupin itu. Jadi mungkin disitulah bagi kelas menengah untuk bisa melihat ini make sense nggak sih misalnya makan siang gratis seluruh Indonesia. Karena kan bukan cuma makannya, transportasinya, pemasakannya dan seterusnya gitu. Ya, kita nanti akan tanya ke teman-teman mahasiswa bagaimana mereka melihat politik gimmick versus adu gagasan yang ditawarkan oleh ketiga paslon. Apakah mereka sudah punya gambaran? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, bersama kami di Political Show.